Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, merosotnya ekonomi Tiongkok karena pandemi COVID-19 tentu saja berdampak terhadap perekonomian global. Beberapa lembaga riset kredibel dunia memprediksi dampak buruk penyebaran wabah ini terhadap ekonomi global. Untuk Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4%. Di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam sistem kerangka konsep dan sistem ekonomi Islam adalah: pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung. Kedua, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti rumah sakit wakaf khusus korban COVID-19, alat pelindung diri APD wakaf, universitas wakaf, dan lainnya. Ketiga, bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Keempat, permodalan usaha di atas juga dapat diikuti dengan pinjaman qardul hasan. Dalam terminologi ekonomi atau keuangan syariah, qardul hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat atau keuntungan apapun, namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali. Kelima, sebagian dana yang dikumpulkan oleh unit-unit atau organisasi pengumpul zakat, khususnya yang ada di daerah, dapat digunakan untuk memperkuat usaha UMKM, menyelamatkan kelompok UMKM yang krisis atau terancam bangkrut karena terkena dampak ekonomi dari wabah COVID-19. Dapat dikategorikan sebagai golongan asnaf atau penerima zakat, yaitu sebagai kelompok miskin berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, atau orang yang berhutang. Di Indonesia sendiri sudah terdapat beragam bank syariah, termasuk BSI yang baru diresmikan pada Senin 1 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo. BSI adalah hasil merger 3 bank syariah BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan ini membuat BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Produk dan layanan yang disajikan oleh BSI juga cukup beragam, baik untuk individu maupun perusahaan. Untuk individu, BSI menawarkan produk tabungan, haji umroh, pembiayaan, investasi, transaksi seperti giro rupiah, serta giro falas, emas, bisnis, dan prioritas. Sedangkan untuk perusahaan, BSI mempunyai produk trade finance dan service, pembiayaan, simpanan, serta cash management. BSI juga menyediakan layanan digital banking seperti BSI Mobile, buka rekening online, solusi emas, BSI QRIS, BSI Cardless Withdrawal, BSI Debit Card, BSI Debit OTP, BSI ATM CRM, BSI Aisyah, BSI Net, dan lain-lain. Produk dan layanan perbankan yang lengkap menambah nilai jual BSI dibanding bank lainnya. Pentingnya merger BSI berdampak positif pada bank dan nasabah secara tak langsung. Dari segi bank, merger BSI meningkatkan pertumbuhan perusahaan secara cepat. Hal ini karena terjadi penggabungan saham antara BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah, sehingga visi BSI menjadi top 10 Global Islamic Bank semakin menjadi lengkap. Selain itu, merger BSI juga berpeluang meningkatkan likuiditas. Dari sisi nasabah, merger BSI bermanfaat untuk meningkatkan literasi keuangan bank syariah, mengingat rata-rata penduduk Indonesia menganut agama Islam, sehingga penting sekali untuk masyarakat mengetahui tata cara menyimpan dana di bank secara syariat Islam. Selain itu, BSI juga membantu nasabah untuk mendapat pilihan produk dan jasa
yang lebih beragam dibanding sebelumnya. Penduduk Indonesia yang mayoritas Islam menjadi faktor kekuatan bagi laju pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan begitu, Indonesia menjadi market bagi bisnis di bidang ini. Selain itu, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi pasar potensial bagi perkembangan keuangan syariah dan menjadi target bisnis syariah yang sangat menjanjikan. Ekonomi dan keuangan syariah Indonesia terus berkembang. Hal ini ditandai dengan berbagai lembaga keuangan syariah Islam seperti perbankan syariah, takaful, koperasi syariah, pasar modal syariah, perusahaan teknologi finansial, serta berbagai lembaga sosial Islam. Maka dari itu sangat tepat bila Indonesia juga mengakomodir sistem ekonomi syariah. Penduduk Indonesia yang mayoritas Islam menjadi faktor kekuatan bagi laju pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan begitu, Indonesia menjadi market bagi bisnis di bidang ini.